Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Saya hobi trail. Bolehkah saya jamak sholat duhur dan asar? Karena kalau tidak dijamak saya takut tidak keburu sholat asar waktu pulang ke rumah. Dan alasan dijamak takdim karena takut nanti celananya najis kalau sholat asar di hutan. Saya suka menahan buang air kecil sampai sholat duhur tiba agar celana tidak kena najis untuk sholat. Kemudian saya jamak dengan asar. Mohon pencerahannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita untuk yang hobi trail. Trail ya, bukan trial. Kalau trial kan bisa di kampung. Trail itulah yang pakai motor, kebut, kemudian ke daerah-daerah jauh. Yang mungkin sekali jarak tempuh adalah jarak tempuh yang menjadi sebab dia boleh mengqashar sholat. Bukan trial yang main motor yang lompat-lompat itu. Kalau itu kan bisa saja di lingkup tertentu. Mungkin maksudnya trail. Naik itu ya, yang ke hutan-hutan tadi. Baik. Main motor seperti itu adalah hal yang mubah. Mubah artinya bukan suatu yang dilarang. Dengan catatan dia seperti yang bertanya tadi. Masih memperhatikan sholat. Nah, boleh, maka kami seru kepada semua yang hobi trail lah, ya, trail, hobi itu terserah ucapan yang benar gimana. Pokoknya motor, kebut-kebutan motor kemana, ke hutan-hutan begitu jalan. Nah itu, maka jadikan itu hiburan boleh. Tapi ingat, jangan lupa Anda dengan Allah yang memberikan hiburan yang sesungguhnya. Senang kami dengan pertanyaan semacam ini, barangkali bisa didengar yang lainnya. Kemudian, jangan lupa melakukan sholat. Kalau memang perjalanan Anda adalah jauh melampaui atau lebih, atau perjalanan jauh keluar kota, maka Anda boleh menjamak dan boleh mengqashar. Menjamak, apalagi jika lebih dari 80 km, boleh menjamak dan mengqashar. Kurang dari itu, memang ulama berbeda pendapat, boleh menjamak saja tapi tidak boleh qashar. Catatannya mubah, bukan Anda melakukan yang haram, bukan tujuannya haram, itu kan mubah. Jenis yang mubah. Kalaupun seandainya dalam lingkup dekat, lalu Anda tidak menjamak, Anda bisa melakukan sholat tepat waktu. Nah, yang kami fahami dari pertanyaan adalah, satu, kerinduan dia untuk melakukan ibadah dalam keadaan apapun, tapi sisi lain adalah perlu sedikit dibekali tentang bagaimana cara beribadah dengan mudah. Di antara yang mengatakan takut kena najis, ketahuilah lumpur tidak najis. Anda boleh sholat di jidat Anda ada lumpurnya. Bahkan Anda boleh sholat di atas lumpur. Bahkan lumpur kalau kering boleh jadikan tayamum kok, suci. Jadi kalau celana Anda kena lumpur, tidak usah bingung, nggak usah dicuci karena lumpur adalah suci. Mungkin ada yang berkata, wah lumpurnya kena kotoran manusia. Memang manusia buang air di mana? Manusia buang air di toilet. Kecuali Anda melewati lumpur yang memang itu adalah tempatnya ternak ayam, tempat kambing, lain cerita. Kalau jalan-jalan umum, maka Anda tidak berdua, jangan kepikiran tentang najisnya lumpur tersebut. Jadi lumpur adalah suci. Lumpur adalah suci. Najis kalau benar-benar Anda melihat itu kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran kerbau, lalu teman Anda yang di depannya ngegas agak kenceng, lalu kena muka Anda, baru itu. Itu kotoran. Tapi kalau tidak yakin itu kotoran, maka tidak usah Anda pikir. Dan Anda tidak usah tanya kepada orang, ada kotoran nggak usah. Nggak boleh, nggak dianjurkan bertanya. Anda lewat saja, selesai. Sampai ke gunung tersebut, sudah duduk. Waduh, kena lumpur, sudah anggap lumpur. Umumnya adalah lumpur, ya dia jalan lumpur. Jalan becek musim hujan. Jelas ya? Anda usah kepikiran, lumpur adalah suci. Supaya anak-anak yang sedang trail ini tetap sholat. Ajib, Masya Allah. Ini bisa jadikan petani-petani di kampung terharu ini. Ini asik banget ini anak main motor. Tiba-tiba berjamaah. Lumpur terus, lumpur semuanya. Ajib jamaah. Di hutan begitu atau di pinggir mana. Jamaah, sholat. Allahu Akbar. Seragamnya seragam trail. Ajib. Allah bangga. Allah senang. Nabi Muhammad bangga ini. Nah itu, sholat. Tepat waktu. Bahkan mungkin sudah pakai jadwal. Ya akhi, kita salah. Bahkan mungkin di sebuah tempat agar jadi contoh buat yang lain. Kenapa? Sholat bisa dalam keadaan apa saja. Sehingga yang di sawah itu yang selama ini kerja di sawah nggak sholat. Lihat, ini kok anak muda pada sholat, saya aja nggak sholat.
Saya kena lumpur, dia kena lumpur. Tanya, bang, kan ada lumpurnya. Pasti tanya, oh lumpur suci pak. Oh akhirnya jadi sholat ini petani yang di kampung. Kemudian adanya ketakutan Anda kenanya, Anda jangan nahan air kencing, itu membahayakan kesehatan Anda. Lalu bagaimana Anda kencing seperti biasa jika ada toilet-toilet, kalau tidak di tempat yang tersembunyi aman, Anda buang air kecil. Lalu bagaimana agar Anda tidak terkena najis? Ada cara istinja, bersuci atau membersihkan dari bekas buang air kecil, air besar, di saat tidak adanya air, atau Anda tidak menghendaki pakai air. Karena pengen praktis, Anda bisa menggunakan tisu. Tisu. Paling sedikit 3 tisu. Anda buang air setelah selesai, makanya ini lebih aman tidak kena percikan. Karena mungkin celana untuk Anda naik motorku celananya ketat sekali, sehingga Anda untuk posisi duduk jika susah, Anda bisa buang air, mohon maaf. Kalau darurat ini, Anda dengan berdiri, ternyata dan tidak dilihat auratnya oleh siapapun, cari tempat yang aman di semak-semak, tapi hati-hati. Semak belukar, takut ada ular, ada ini. Anda ke semak-semak, Anda buang air, air buang, kemudian Anda bersihkan dengan tisu. Ini harus diajarkan ilmu ini malahan. Itu juga umat Nabi Muhammad kok. Itu cari hiburan. Hiburan juga tidak haram kok. Yang nggak benar kan hiburan nonton yang nggak jelas-jelas itu. Nah, itu hiburan halal. Maka jangan dilarang yang demikian itu. Dia netral, tidak apa-apa. Yang penting jangan ganggu orang kan gitu. Nah, kemudian setelah Anda buang air kecil, Anda lap. 1, buang. 2, minimal 2. 3 sudah selesai. Setelah itu Anda wudhu pakai air biasa. Kalau lubang belakang sama, Anda musab. 1, 2, 3. Setelah 1 dipakai, najis ya, dibuang ini. Setelah itu dimaafkan. Setelah itu Anda boleh wudhu dengan air. Adapun untuk wudhu, Anda bisa wudhu dengan segelas ini. Sekaligus mending saya ajari, karena itu adalah, kami senang dengan mereka. Bahkan ada yang datang ke sini, yang grup-grup trail-trail itu juga Masya Allah dia. Ada yang rajin sholat, cuman ngomong, oh ya ada yang nggak mau sholat. Ya kamu salah, nggak ngajari yang gampang. Sholat dipikir susah, bikin mudah sholat. Bisa segelas ini bisa untuk berwudu. Segenggam air, ini tak untuk basuh muka. 1 kali sudah sah, sunnahnya 3 kali. Mungkin airnya terbatas sekali saja. Bisa minum, kok air minum tuh sah kok. Kemudian dilepas, boleh nggak dia apa-apa. Sebab kalau air bisa masuk sini, lebih langsung diguyurkan ke tangan. Setelah diguyurkan ke tangan, atau ada diguyurkan. Ada temennya menolong mengguyurkan, biarpun itu makruh, tapi dalam keadaan tertentu jadi ada yang guyurkan kecil aja, kebericik, langsung digosok begini, sekali tok. Atau botol kemasan itu kan dicoblos tusuk sedikit itu, atau dialirkan sedikit, sekali saja sah. Rambut madhab Syafi'i, rambut aja, karena pakai helm mungkin kan, helmnya nggak dicopot sih, boleh. Rambut, pokoknya rambut yang di kepala kena. Setelah itu kaki, kuping sunnah kok. Baru setelah itu Anda Masya Allah, nggak pakai alas sholatnya, jidatnya kena lumpur. Kan dalam riwayat sahih, bahwa sholat fil falah, sholat di hamparan itu adalah juga mengundang rahmat Allah yang banyak. Di hamparan itu adalah di saat jauh dari sana sini masih melakukan sholat dengan berjamaah, istimewa. Anda sholat Allahu Akbar, cari kiblat. Sekarang ada kompas, masa bisa motor trail nggak bisa beli kompas. Jadi kompas, mana kira-kira ke arahnya. Itu. Sekarang kan pakai ini bisa cari kiblat kan? Bisa. Kalau tidak tahu kiblat gimana? Anda kira-kira saja. Kira-kira kiblat di mana? Selesai. Allahu Akbar, subhanallah. Ini pemuda-pemuda grup trail, tapi Masya Allah. Kalau ya itu yang perlu Anda ambil jadi menantu itu. Itu. Matinya kalau jangan asal hanya rangreng saja, tapi dia yang benar maksud kami. Mereka perlu diberi ilmu semacam ini. Karena apa? Mudah beragama itu. Kemudian setelah itu, setiap naik trail kita apa? Kita akan berangkat baca bismillah, baca doa Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'ana buta. Allahumma anta as-sahibu bis safari wal khalifatu ali. Allahumma inna a'udzubika min ba'athi as-safari wa ka'batil mandari wa su'il muqallabi fil mali wal ahli wa waladi wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Selesai. Setelah itu apa? Baca selawat. Mungkin setiap kita bahas, nanti diajari. Kalau naik subhanallah kayak Nabi ajari. Kalau naik subhanallah, gitu kan ada Nabi ajarkan. Terus sholawat lah, ya nggak apa-apa, ini istimewa, ini grup. Buya pun mau ikut itu. Kalau modelnya begitu, gitu. Tapi yang syar'i, yang benar, akhlak.
Ini hiburan, ini nasihat bagi anak-anakku yang saat ini adalah hobi dengan itu semuanya. Tapi ingat, upayakan untuk tidak mengganggu orang, ya. Sudah ada jalurnya yang jelas, yang sudah ditentukan. Seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.